kita akan belajar bersama satu pesan Paskah, the Holy One, the power of resurrection. Ada kuasa kebangkitan yang Yesus nyatakan bagi setiap kita. Dan percayalah ketika Yesus bangkit, setiap kita yang menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Saudara percaya satu hari kelak kita juga mengalami kebangkitan yang sama. Amin. Kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita merenungkan saudara kehidupan kita, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada satu hal yang gak bisa dihindari dari kita semuanya. Dari semua manusia, saudara, di sini yang manusia katakan amin. Semua manusia kita nggak bisa menghindari satu kata ini, saudara, yaitu akhir. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, saudara, segala sesuatu itu kita pasti menemukan ujungnya, yaitu akhir dari segala sesuatu. Ya, semua aktivitas kita pasti ada, ya sudah selesai. Film mau panjang sepanjang apapun selesai, saudara. Semua aktivitas kita, sekolah selesai. Kadang saudara relasi juga kadang ada ujungnya, selesai sudah. Ketika orang, ya kita berdoa ya, maksudnya kekristenan gak mengenal kata cerai sebagai selesai. Tetapi selesai itu adalah ketika maut menjemput, selesailah hubungan itu. Ya kan, relasi pun bisa selesai. Kehidupan saudara, di sini semua masih hidup, katakan amin. Kehidupan ini pun saudara, kita harus menemukan satu kata itu nanti di akhir. Yaitu apa? Kematian. Betul? Dan waktu kematian itu datang menjemput kita, saudara, kita gak bisa menghindar. Yang manusia bisa lakukan adalah, saudara, manusia berusaha sedemikian rupa untuk memperpanjang hidupnya. Iya Pak ya? Yang bisa dilakukan cuma itu, saudara. Mau dengan cara alami, dengan cara nggak alami, cuma itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Ini adalah sebuah fakta kehidupan, saudara. Segala sesuatu yang terjadi dan kita alami semuanya akan berakhir, bahkan manusia hidupnya akan menuju pada kematian. Nah, saudara, di salah satu film di Netflix, saudara-saudara yang langganan Netflix bisa cari film itu, cukup bagus, film dokumenter. Saudara, Netflix ada film dokumenter yang judulnya Life 200. Kehidupan menuju ke 100 tahun. Jadi itu ceritanya, film itu saudara, ada salah satu peneliti yang dia itu sampai keliling dunia, dia pergi ke beberapa tempat, dia itu mendatangi tempat-tempat yang penduduknya itu usianya bisa sampai 100 tahun. Dan salah satu yang menyebabkan mereka bisa usia panjang itu karena begini saudara, daerah tempat mereka tinggal itu naik turun jalannya. Ada yang naik, turun, kemudian mereka, dan semua aktivitas yang mereka kerjakan itu harus jalan kaki. Makanya sampai usia 100 tahun mereka cukup panjang usianya. Karena itu, walaupun sudah usianya cukup senior begitu ya, mereka naik itu dengan pelan-pelan, dengan tertati-tati, tetapi sudah usia mereka cukup panjang. Ya kan? Demikian kita yang masih muda, kadang-kadang kita dengan cara yang alami, kita olahraga, kita mulai bangun kebiasaan makan yang sehat, kita mesti makan gak boleh sembarangan, olahraga dibangun, fitness dan sebagainya. Sudah makan pun makan yang herbal, makan yang sudah itu semuanya dilakukan untuk memperpanjang. Tetapi saudara, semua usaha kita hanyalah akan berakhir kepada yang namanya kematian, saudara. Pada akhirnya kita semua mengalami kematian. Ini adalah sebuah kabar yang kurang baik buat kita semua ya. Oh, pasca kok ngomongin gak baik. Sabar dulu, saudara. Ada kabar baiknya sekarang ini. Nah saudara, ayat yang menjadi ayat tema kita tentang The Holy One, saudara. Ayat ini ternyata ada sesuatu hal yang berbeda. Mazmur 16 ayat 10 bilang begini, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu, the Holy One. Ada satu hal yang berbeda di sini, bahwa engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Bahkan ini ayat saudara, Daud menulis Mazmur ini saudara bukan tentang dirinya sendiri, tetapi orang kudus di situ. The Holy One di situ itu mengacu kepada satu pribadi yang akan datang kelak. Jadi ini adalah sebuah profesi, ini adalah sebuah nubuatan yang mengarah kepada Sang Mesias. Dan waktu Sang Mesias itu datang, itu orang kudusmu tidak akan melihat
kebinasaan. Dan ayat ini dikutip oleh Paulus di dalam Kisah 13 ayat 35 sampai 37. Di sana dikatakan, sebab ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud, saudara, sekalipun begini, Daud taat melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Bahasa lain mangkat itu meninggal, berangkat. Dia harus mengalami kematian, saudara. Dibaringkan, ada kuburnya itu, dibaringkan di nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi, ini kabar baiknya, Yesus Sang Mesias yang dikatakan orang kudusmu itu, Yesus yang dibangkitkan Allah, tidak demikian. Amin. Bahwa Yesus, saudara, sekalipun dia mengalami kematian itu, tetapi kematian gak berkuasa atasnya. Yesus sekalipun dia mengalami disalibkan, saudara, dia mati bukan karena disalib, bukan karena apa-apa, bukan karena dibunuh, enggak, saudara. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Iya kan? Dia masuk dalam dunia orang mati. Dan saudara, kemarin waktu kami hari Sabtu kami ada doa fajar, doa pagi. Dan saya sampaikan tentang Sabtu yang sunyi. Seolah-olah gak ada hal yang, gak ada hal yang ajaib gitu. Yesus mati. Kejadian yang terjadi ketika hari Sabtu itu, hari kedua itu, saudara. Ada seorang namanya Yusuf dari Arimatea, dia minta mayatnya Yesus. Lalu diturunkan dari salib dan dikuburkan. Saudara, seolah-olah gak ada apa-apa ya. Gak ada something yang sudah. Seolah-olah di permukaan, saudara, gak ada apa-apa yang terjadi. Tapi saudara percaya gak? Bahwa di dalam dunia orang mati Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang besar buat setiap kita. Amin. Dia menebus kita dengan harga yang lunas dibayar. Dia mati bukan karena dia berdosa, enggak, cuman karena dosanya kita. Dia mati. Tetapi saudara, Allah membangkitkan dia. Yesus enggak demikian. Jadi saudara, ini sebuah hal yang berbeda. Daud mati sekalipun dia dalam ketaatannya pada zamannya. Tetapi Yesus, saudara, tidak demikian. Dia tidak tinggal di dalam kematian. Dia bangkit. Dan itu yang kita rayakan hari ini. Amin, saudara. Bersyukur bahwa Yesus bangkit. Karena kalau Yesus nggak bangkit, maka dia nggak beda dengan orang-orang yang lain. Dia nggak beda dengan manusia yang lain, saudara. Dia nggak beda dengan kita. Kita juga mati. Iya kan? Tetapi Yesus mati, hari yang ketiga dia bangkit, itu yang membedakan dia dengan manusia-manusia yang lain. Karena itu, saudara, fakta yang kedua adalah bahwa Yesus the Holy One itu adalah satu-satunya manusia yang kudus. Jangan lupa bahwa dia 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Dia manusia. Dia seperti kita. Dia ngalami dicobai, sama dicobai. Dia seperti kita, saudara. Cuman begini, dia adalah manusia satu-satunya yang kudus, the Holy One. Dan tidak mengalami kematian sebagai akhir dalam kehidupannya, saudara. Sebab dia adalah Tuhan. Dan baca bersama yang warna oranye, saudara. 2, 3, kematian tidak berkuasa atasnya, saudara. Jelas bahwa kematian tidak berkuasa atas Yesus. Kematian tidak berkuasa atasnya. Sebab dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah Raja segala Raja. Dia yang hari ini kita rayakan, dia yang hari ini kita muliakan, dia naik, dia bangkit dari kematian, saudara. Nah, saudara, dari kebangkitannya inilah kita akan belajar beberapa hal yang menjadi pesan buat Paskah kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa kebangkitan Kristus, resurrection is the foundation of our faith. Kebangkitan itu menjadi dasar dari iman kita. Dasar dari kekristenan kita. Dasar dari kehidupan kita yang bersama Kristus. Kebangkitan itu dasarnya 1 Korintus 15 ayat 17 bilang begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kalau Kristus enggak dibangkitkan, maka saudara Alkitab bilang, sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara, percuma jadi orang Kristen. Saudara, percuma jadi orang beriman kalau dia enggak dibangkitkan. Kabar baiknya adalah dia bangkit. Amin. Saudara, Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara, ini beberapa hal yang kita harus sadari. Kalau Yesus nggak bangkit dari kematian, saudara. Kalau hari ini kita nggak merayakan Paskah di mana Yesus itu bangkit dari kematian.
Maka yang pertama faktanya adalah begini, sia-sia imanmu. Yang kedua, dosa belum selesai dalam dirimu. Betul saudara? Kita masih orang yang berdosa, kita masih jadi hamba dosa, kita masih perbudakan oleh dosa, kita masih menjalani hidup kita dalam dosa. Itu fakta yang kedua. Kamu masih hidup dalam dosamu, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang nggak perlu lahir di Malang untuk jadi orang Malang, saudara. Tetapi kalau Kristus nggak bangkit dari kematian, saudara, kita orang yang paling malang sedunia. Betul, saudara. Makanya kebangkitan Kristus itulah yang menjadi dasar dari iman kita. Alkitab jelas bilang itu. Makanya begini, kebangkitan Kristus bukan pelengkap tambahan iman kekristenan. Bukan. Kebangkitan Kristus bukan hal yang remeh sebenarnya. Natal itu jadi berarti, kelahiran Kristus jadi berarti. Kenapa? Karena dia bangkit. Kematian jadi, saudara, salib jadi bernilai. Kenapa? Dia bangkit, dia menang dari kematian, saudara. Amin. Dan hari ini kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, iman kita enggak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kebangkitan adalah fondasi. Kebangkitan Kristus dasar utama dari iman Kristen, bukan tambahan, bukan pelengkap. Saudara, kekristenan itu bukan seperti berapa tahun yang lalu ya, cukup rame ada orang investasi. Wah, banyak orang kena investasi. Kenapa? Wah, saudara, dijanjikan sesuatu hal yang keuntungannya begitu. Enggak cuman itu, ada testimoninya. Saudara, kekristenan juga ada testimoninya kan? Siapa yang mau bersaksi? Biasanya kalau di Komsel ditanya siapa yang mau bersaksi, saudara, terdengarnya itu kayak mengheningkan cipta mulai gitu, saudara. Siapa mau saksi? Gitu. Iya toh. Siapa mau saksi? Wah, mulai saksi. Saya ditolong oleh Tuhan, saya sembuh. Saya ditolong oleh Tuhan. Tuhan buka jalan. Saudara, waktu investasi itu juga begitu. Ada yang testimoni. Wah, saya naruh enggak lama sudah sekian persen. Saudara, akhirnya kita mulai tertarik, yakin. Yakin kan bahasa lain dari iman ya, saudara. Kita naruh iman seolah-olah waktu kita investasi kepada hal yang seperti itu. Investasi itu taruh iman kita di situ. Tanam di situ, saudara. Ternyata ujungnya apa yang terjadi? Investasinya bodong, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu. Iman kita dalam Kristus bukan investasi bodong. Amin. Sebab dia bangkit hari ini. Haleluya. Dia bangkit dan dia menunjukkan bahwa iman kita bukan investasi bodong, saudara. Waktu kita mendedikasikan hidup kita untuk mengikut apa yang Tuhan mau, saudara. Tidak cuma sekedar, wah itulah bagiannya full time Pak. Bukan. Tadi pujian terakhir, dengan apakah ku balas? Enggak ada yang lain yang kita bisa balas apa yang Yesus lakukan buat kita selain segenap apa? Hatiku menyembahmu Yesus. Amin. Segenap hati. Satu kali kami ngobrol dengan anak saya, Pak, segenap hati itu gimana sih Pak? Segenap jiwa, segenap kekuatan gimana sih Pak? Anak saya baru usia roket, sudah waktu itu dia baru beberapa bulan naik dari Rocky masuk ke roket, dia di wisuda. Gitu ya sekarang ya, dulu zaman saya tuh lulus kuliah baru wisuda, sekarang lulus Rocky wisuda sudah. Wisuda waktu itu saudara ya, oke. Setelah wisuda dia naik di roket, saudara. Waktu di roket, di Rocky biasanya dia pelayanan main musik waktu itu, lalu kemudian di roket saya bilang nggak usah langsung pelayanan, beberapa bulan mesti kenal dulu sama kakak-kakak roket, kemudian mesti kenal dulu ibadah di sana. Oke, sekian bulan saudara dia belum pelayanan, baru beberapa setelah itu kakak Rocky-nya ngomong dengan kami, Kak kita mulai gini ya Kak, ya sudah it's okay gitu.
Nah, dia mulai pelayanan, saudara. Nah, beberapa bulan setelah dia pelayanan itu muncullah pertanyaan itu, segenap hati, segenap jiwa, apa sih Pak? Ya segenap hati, segenap jiwa itu saya jawab ke anak saya, ya kayak kamu mau pelayanan itu sama Tuhan. Kamu pelayanan, kayak dia pelayanan musik, saudara, main gitar. Saya tanya sama dia, kamu pelayanan, kamu mesti berangkat lebih pagi kan? Betul, ibadah kami jam 5 sore, saudara. Dia jam 3 sudah harus mendarat di gereja, jam 3. Jadi kadang dia harus berangkat sendirian, diantar sama supir pribadinya, saudara, Grab gitu kan. Supir pribadinya dia pesan sendiri, pesan sendiri, berangkat. Dia berangkat jam 3 nyampe di gereja, oke saya bilang sama dia, capek gak kamu? Ya gak capek lah, ya masih umur-umur segitu sudah, gak capek lah, happy Owen, oke happy ya. Oke, lalu kemudian kamu kadang malam-malam masih harus latihan, genjreng, terus melodian itu saudara, melodian ting 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 gitu, waduh ini jari-jarinya mulai digerakin, dia mulai latihan saudara, latihan sampai malam, latihan, capek enggak? Ya enggak capek sih Pak, ya sudah. Karena kamu excited, kamu seneng, kamu happy, itu segenap kekuatan, enggak kerasa capek kamu. Lalu kamu ngulik lagu itu belajar enggak? Kadang-kadang dia bagian ini susah, nunggu papa aja gitu, nunggu diajarin papa, oke saya ajarin dan dia mulai saudara. Saya ajarin, saya tinggal sebentar, ayo nanti papa balik mesti sudah bisa. Gitu kan, papa balik gitu dia mulai, Pak Owen sudah bisa, oke ting 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 gitu. Ya enggak ting 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 ting, pokoknya dia melodianya bisa ya. Saudara, sampai akhirnya saya bawa dia untuk melihat, oke itu segenap jiwa karena hati, pikiran saudara, kamu mesti curahkan untuk kamu latihan dengan yang terbaik, kamu mau kasih yang terbaik. Oke sekarang papa masuk ke segenap hati. Coba bayangkan kamu sudah jam 3, kamu berangkat lebih dulu. Kamu capek dengan latihan, kamu sudah mulai mengatur itu semuanya sampai di gereja. Oke, jam 3 latihan dulu memang satu tim latihan saudara sampai jam 4 selesai latihan. Lalu tiba-tiba jam 4:30 kakak Roket bilang begini, Wen kamu enggak usah pelayanan dulu ya. Kebetulan ada temennya kakak Roket dari Roket yang lain datang. Nah dia yang main gitar. Gak apa-apa ya Wen. Saya tanya sama dia, kalau kamu ngalamin kayak gitu, kamu kecewa enggak? Ya enggak lah Pak. Loh, lah kamu sudah latihan. Loh kamu sudah mendarat lebih dulu, kamu berangkat enggak bareng papa mama kamu. Kamu kecewa enggak? Enggak lah Pak. Apa yang kamu rasain? Owen happy lah. Loh kok bisa happy? Kan Owen bisa belajar, itu pasti temennya kakak itu mainnya lebih bagus. Owen bisa belajar, lah kamu enggak ngerasa sia-sia sudah belajar itu. Kan nanti next kalau Owen pelayanan bisa pakai lagi. Terus saya bilang sama dia, itu segenap hati. Sekalipun kadang kita ngalami sesuatu yang enggak seperti yang kita pikirkan, enggak seperti yang kita harapkan. Saudara enggak ada tempat buat kecewa. Amin. Karena kita segenap hati. Wahai, Yesus sudah melakukannya lebih dulu saudara. Yesus sudah melakukannya lebih dulu di atas kayu salib dia mati buat kita. Saudara, dia melakukannya dengan sempurna. Makanya kebangkitan Kristus dasar utamanya iman kita. Enggak ada yang lain saudara. Iman Kristus membuat iman kita bukan investasi bodong. Kasih tahu kiri kanan, imanmu bukan investasi bodong dalam Kristus. Amin saudara. Nah 1 Korintus 15 ayat 20 bilang jelas begini, tetapi yang benar adalah, ini jaminannya, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dan dari orang-orang yang telah meninggal. Dia telah dibangkitkan. Kristus benar-benar mati dan dia benar-benar dibangkitkan. Jadi iman kita bukan sesuatu yang kosong, enggak, kita punya dasar yang kuat. Sesuatu yang pasti dan tidak mengecewakan. Kalau kita sedang menaruh hidup kita dalam sesuatu yang gak jelas, saudara, sesuatu yang tidak berdasar, saudara, hati-hati. Tetapi yang pasti adalah kebenaran sudah dibuktikan melalui kebangkitan Kristus. Dan hari ini kita merayakan itu. Yang kedua, saudara, yang kedua apa? Yang kedua kita belajar, resurrection declares who Jesus is. Kebangkitan Kristus itu menunjukkan atau menyatakan siapa Kristus yang sesungguhnya. Dia bukan manusia biasa. Tadi saya sebutkan dia 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia, bukan 50-50. Bukan. Iya kan?
Ibrani mengatakan bahwa dia adalah imam besar yang tidak mengerti, dia bukan imam besar yang tidak mengerti kelemahan kita. Dia mengerti kelemahan kita, kenapa? Dia manusia, sama seperti kita. Bahkan Ibrani katakan dia pun dicobai. Dia mengerti saudara, hanya yang membedakan adalah dia tidak berdosa. Kita berdosa. Dan kebangkitannya saudara, kebangkitannya itu menunjukkan siapa dia. Roma 1 ayat 3 sampai 4 di sana dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud, 100% manusia. Amin. Dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitannya tidak cuma sekedar menyatakan Yesus hidup kembali, tetapi lebih dari itu, dialah Sang Mesias yang datang bagi kita semuanya. Amin. Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kebangkitan Kristus jadi bukti bahwa salib, nah ini saudara, ada banyak orang berpikir salib, waduh kalah itu, iblis itu nggak ngerti rencananya Allah. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, iblis itu kayak merayakan kemenangannya mereka. Iblis itu nggak ngerti saudara. Kita kalau nonton film The Passion itu, ketika Yesus mati, iblis itu kayak wah menang gitu ya. Dalam pelayanannya pun banyak orang meragukan Yesus, banyak orang mempertanyakan Yesus. Bahkan saudara kemarin waktu Jumat Agung kami sampaikan di Barat, yang membuat Yesus harus dihukum mati justru ketika dia menyatakan kebenaran itu. Bahwa dia adalah Sang Mesias. Itu dia ngomong sama mahkamah agama, dia ngomong sama imam besar, justru pernyataan itulah yang dipakai bahwa apalagi yang kita butuhkan, dia menghujat. Dia ngomong begitu sampai akhirnya dia harus dihukum mati, saudara. Tetapi saudara, kebangkitannya itu menunjukkan bahwa salib itu hanyalah bagian dari rencana Allah. Bukan kekalahan. Itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan itu semua ada di dalam kendalinya buat kita saudara. Amin. Itu bagian saja. Karena memang Yesus harus mati saudara. Seperti ya kalau kita ini janji yang dibuktikan. Ini adalah janji yang dibuktikan. Banyak orang bisa berkata-kata tetapi tidak semua bisa membuktikan. Yesus mati dan bangkit itu membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Ini beda dengan kalau kita lihat iklan. Kita belanja online, wih apik ya, wih bisa gini bisa gitu. Terus kita tertarik, kita beli. Siapa yang pernah ngalami gitu? Ternyata ketika datang, lah kok gini, lah kok gitu saudara. Apalagi saudara kita itu gampang sekali tergiur dengan wah bagus ya videonya, bagus fotonya, harganya murah. Wah itu sudah saudara. Kayaknya harga murah itu sebuah peneguhan bahwa beli ini. Belum lagi diskonnya. Wis murah diskon pisan saudara. Ternyata yang datang gambar. Saudara hati-hati. Saudara, tetapi saudara kematian Yesus membuktikan bahwa dia enggak cuma sekedar berkata-kata. Dia pernah menyampaikan 3 kali tentang bagaimana dia akan mati, bagaimana dia akan bangkit. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya sebagai sebuah bukti bahwa semuanya adalah dalam kendalinya. Amin. Waktu kita nonton film juga kadang-kadang kita merasakan ada tengah-tengah film, aduh lakonnya itu, tokoh utamanya kalah, saudara. Saya dulu waktu kecil, percayalah saya pernah kecil, saudara. Waktu kecil dulu saya suka nonton film Batman, zaman saya kecil. Itu kalau dia tengkar itu pasti keluar tulisan kapau, gitu-gitu. Tang, gitu. Ada yang nonton film itu juga? Saya paling seneng nonton itu kenapa? Karena begini, dia itu selalu episode 1 dengan episode selanjutnya itu nyambung. Nyambungnya itu gini, episode 1-nya itu pasti Batman-nya itu kalah. Dia diikat lah, kemudian dia itu dalam satu tempat dia diikat, yang tempatnya itu bisa bergerak, mendekat sendiri. Depan itu ada semacam
gerigi yang itu, waduh Batman ini pasti mati. Saudara percaya nggak, dalam saya seperti itu saudara. Selesai saya nonton film episode 1 itu, episode 2 itu saya tunggu-tunggu dengan apa? Nanti gimana ya Batman-nya ya? Nanti dia nyelamatinya gimana ya? Kok kayaknya sudah nggak ada itu jalan buntu itu. Kayaknya dia pasti mati di episode kali ini. Tapi kayak apa ya? Itu. Nunggunya nggak lama sih saudara, besoknya sudah episode selanjutnya waktu itu. Atau saudara pernah nonton Endgame? Kita nunggu berapa kali, berapa lama itu untuk Endgame yang kedua itu ya. Habis sebelumnya terus kemudian Endgame itu. Saya mikirnya tuh waduh Thanos ini gimana ini ya. Ternyata saudara di Endgame Thanos cuman beberapa menit di depan sudah mati. Padahal sebelumnya yang waktu perang itu Angele ini yang bunuh yang namanya Thanos ini saudara ya. Saudara masih ingat masa-masa itu ya? Itu anak saya, Pak sudah main belum Pak di bioskop Pak sudah main, tiketnya sudah bisa beli belum? Itu sudah sangat ditunggu-tunggu saudara. Jadi waktu kita nonton film seolah-olah begini, ketika Yesus disalibkan itu mungkin ada banyak, wah mereka menang, iblis mulai merayakan makan-makan itu mereka. Ternyata saudara, belum tahu episode selanjutnya, Minggu pagi, itu yang namanya penutup kubur ya, batu, enggak cuman geser. Kita bilang terlempar itu kalau bukan pekerjaan Allah, nggak bisa. Sampai akhirnya kubur kosong menyatakan bahwa Yesus hidup. Ada plot twist yang terjadi. Yesus waktu dalam lembah, dalam kematian itu dia nggak sedang kalah, bukan. Dia sedang melakukan rencana yang besar justru, amin. Karena itu saudara kalau kita percaya juga bahwa kehidupan kita ada dalam penyertaan Tuhan. Mungkin saudara mengalami kekalahan dalam hidup. Mungkin saudara mengalami lembah di bawah dalam kehidupan. Percaya itu waktunya Tuhan sedang menyatakan rencananya juga atas saudara. Amin saudara. Yang ketiga, resurrection breaks our real enemies. Ada kemenangan yang buat kita. Kebangkitan itu memberi kemenangan yang nyata atas musuh kita. Mengalahkan, menghancurkan semua strategi musuh. Efesus 2 ayat 1. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, mestinya kita mati. Ini adalah fakta, saudara. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita hidup di dalam karena kita mengikuti jalan dunia ini. Kita menaati penguasa kerajaan angkasa ya. Dosa, jadi ayat yang pertama itu menyatakan itu masalah utama kita dalam kehidupan saudara. Kadang kita berpikir masalah kita adalah ya kesehatan, kemudian uang, perekonomian, itu masalah juga sih. Tetapi saudara sadari masalah utama dalam kehidupan kita adalah satu, ayat 1 bilang dosa. Pelanggaran dan dosamu itu masalah besar saudara. Dan gak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa kecuali Yesus mati dan bangkit. Amin saudara. Itu dosa, ada kuasa gelap karena ayat 2 bilang kita itu hidup mentaati kuasa-kuasa kerajaan angkasa. Kita itu seolah-olah gak bisa berkutik gitu. Ada roh yang sedang bergerak di dalam kita, ada kebiasaan-kebiasaan yang susah sekali kita patahkan saudara. Dan kehidupan duniawi kita itu yang selalu menggerogoti hidup kita saudara. Hidup menurut hawa nafsu, kedagingan dan pikiran-pikiran yang jahat. Saudara jangan lupa zaman Adam dan Hawa, saudara ada satu makhluk yang memanipulasi dia, mereka. Membalik gitu ya. Membalik fakta bahwa kamu pasti tidak boleh makan buah itu. Siapa bilang itu tidak boleh? Yaitu siapa? Ular. Adam dan Hawa kena saudara, tipu muslihat ya. Tipu daya dari iblis sampai akhirnya dia makan buah itu dan mereka jatuh dalam dosa. Saudara sadari, ular itu sampai sekarang melakukan hal yang sama buat setiap kita. Hati-hati saudara. Ya, ular itu terus menawarkan kepada kita. Coba lihat sebelah sebentar. Ada ular enggak? Bukan saudara. Enggak, maksudnya itu ular itu seperti
sedang mencari celah buat kita, sedang buat menghancurkan hidup kita. Karena begini, ular itu terus menawarkan kepada manusia untuk menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Ya apa ya? Iya kan? Menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, sehingga tanpa sadar manusia itu terus hidup dalam dosa dan berjalan menurut keinginan hawa nafsunya sendiri, kepentingannya sendiri. Tidak lagi hidup untuk kepentingan Tuhan. Tetapi saudara, dulu kita seperti itu. Ini kabar baiknya. 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Wow. Syukur pada Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 8 ayat 34 saya sajikan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Apakah ada orang yang mau menyalahkan kita? Lawong Kristus, tidak ada lawongnya. Saya tambahin sendiri sudah. Yesus Kristus, Yesus nanti yang membela kita. Dialah yang sudah mati atau malah dialah yang sudah dihidupkan kembali dari kematian dan berada pada Allah di tempat yang berkuasa. Saudara, kalau Allah di pihak kita, saya nggak ada lawan. Amin. Dan kemenangan itu sudah sebuah jaminan dalam kehidupan kita. Hanya saja saudara, kuasa kemenangan itu ada dalam hidup kita. Hanya saja kadang-kadang kita itu tidak menggunakannya dalam hidup saudara. Sama seperti contoh kalau misalnya saudara, Pak Handi ini tiba-tiba ngasih saya, Ren, kamu kemana-mana kok naik sepeda ontel. Nih tak kasih sepeda listrik. Saya kemarin barusan ngobrol tentang sepeda listrik sama Pak Andi. Tak kasih sepeda listrik, wis pakein. Oh iya Pak, terima kasih Pak Andi. Bersyukur saya. Terima kasih, warnanya merah. Sepeda listrik, enggak nyetrum saudara. Sepeda listrik, wah seneng saya dikasih saudara. Wah tak bawa Pak Andi kasih, oke tak bawa. Lah saya itu lupa. Iki nyumete ya opo Pak Andi? Karena saya nggak ngerti, saya mau nanya, malu saya. Waduh, saudara, jadi kemana-mana tak tuntun sepeda listrik. Saudara bayangkan dari bawah naik ke RCC, muter nuntun sepeda listrik. Saudara, sing salah siapa? Pak Handi? Bukan, salah siapa? Saya sendiri. Lah wong sudah dikasih kok, ora dipakai. Hanya gara-gara ndak ngerti nyumete piye, nggak korek nyumete. Saudara, kuasa kebangkitan, kemenangan itu sudah ada di dalam setiap kita. Karena dia bangkit hari ini saudara. Sudah dalam kita, cuman maaf, saudara ndak pakai. Saudara naik ke RCC dituntun. Saudara ngalami kondisi yang nggak seperti yang diharapkan, kecewa. Padahal saudara, kita punya kuasa. Saudara mengalami kondisi lemah, akhirnya aduh males aku. Aduh saudara, kita nggak pakai kuasa kemenangan itu. Padahal sebenarnya Yesus sudah kasih itu buat kita. Yesus membela kita. Yesus itu menjadi kekuatan buat kita. Kuasa itu saudara ada di dalam kita. Kuasa itu sudah diberikan. Bahkan begini saudara, kebangkitan Kristus tidak hanya menolong kita melawan dosa, enggak hanya itu saja. Tetapi kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa Kristus sudah menang atas dosa. Amin. Jadi saudara, mestinya saudara sebagai orang-orang yang disertai oleh Kristus dalam hidupnya, ada kuasa kebangkitan di dalam kita. Saudara, kita bisa menang dari dosa. Amin. Amin. Pakai kuasa itu saudara. Yang keempat, lanjut. Resurrection. Kuasa kemenangan itu loh, hidup di dalam kita. Pada suatu hari, Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ini yang menjadi jaminan kita, sudah kita benar-benar bisa menang dari dosa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara bayangkan begini, Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu menguatkan kita. Roh Kudus itu memimpin kita, menjalani kehidupan kita. Sehingga kita enggak sendirian. Amin.
Itulah yang menjamin kita bahwa begini, kita pasti menang atas dosa. Dalam keadaan duka, Roh Kudus penghibur kita, penolong kita. Dalam keadaan buntu, Roh Kudus penolong kita. Dalam keadaan yang kita nggak ngerti harus kemana, Roh Kudus memimpin kita. Cuman begini seringkali, kayak tadi saya bilang, kita nggak pakai itu, saudara. Mari aktivasi kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita. Roh Kudus memampukan kita berkata tidak pada dosa. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Dan Roh Kudus yang memampukan kita, apa yang terakhir saudara? Bertahan. Amin. Jadi saudara, kita bukan orang-orang yang kalah. Kebangkitan Kristus membuat kita nggak jadi orang-orang yang kalah, saudara. Ya kan, sama kayak kita handphone tinggal 1%. Waduh, 1%. Gopo kita, saudara. Dinyalain yang namanya mode hemat baterai, dinyalain. Nah, kita panik, ini bisa mati kapan saja ini. Aduh, siapa ini? Padahal sebenarnya saudara, sebelah saudara sudah ada power bank yang sudah bisa pakai. Saudara kebingungan sendiri. Ini kan sebuah hal yang ironis, saudara ya. Saudara punya kuasa, saudara punya Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetapi saudara, ada begitu banyak kondisi yang membuat saudara begitu mudah panik. Hingga akhirnya saudara, tidak ada kuasa yang membuat saudara menang atas kehidupan. Karena itu hari ini saudara, kita merayakan kebangkitan Kristus. Kita tahu ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Memampukan kita say no kepada dosa, say no kepada kondisi-kondisi yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, saudara. Kebangkitan Kristus menjamin masa depan kita. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali, lahir baru. Ya, oleh kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus melahirkan kita kembali. Bukan lagi kita menurut keinginan kita, tetapi kita menurut apa yang Tuhan mau di dalam kita. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ayat yang keempat, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Saudara, yang tidak dapat cemar, saudara, perhatikan ini, gak bisa cemar dan yang gak dapat layu tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kebangkitan Kristus gak cuma berdampak hari ini, tetapi berdampak pada kekekalan. Amin. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Tuhan jamin itu ada buat kita. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan masa depan yang tidak tergantung pada keadaan di sekitar kita sekarang. Waduh Pak, ya apa ini sekarang perang? Ya apa ini minyak? Ya apa ini BBM? BBM belum jadi naik sih, saudara. Ya kan? Duh, ya apa ini kondisi-kondisi? Saudara, masa depan yang ada di depan kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Karena masa depan, siapa yang menjamin masa depan kita? Kristus. Amin, saudara. Dan kebangkitan Kristus menjamin, memberikan pengharapan akan masa depan kita. The Holy One, the power of resurrection. Mari saudara, kita responi Paskah hari ini dengan kita memiliki iman yang teguh, bukan iman yang semakin lemah. Kondisi sekitar kita bisa membuat iman kita gampang lemah. Tapi kebangkitan Kristus hari ini, saudara, membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Semakin kuat kita percaya dia sudah bangkit. Kalau dia bangkit dari kematian, maka tidak ada hal yang terlalu besar, terlalu berat untuk bisa mengalahkan dia. Termasuk juga setiap kita yang ada di dalam dia. Yang kedua, kita memiliki kemenangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita memiliki kuasa. Pakai kuasanya. Kita punya motor listrik, pakai motornya, kita punya kuasa dan kita memiliki masa depan dan itu dijamin oleh Tuhan kita. Amin, saudara. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, kita akan berdoa menutup firman Tuhan hari ini.